masih membahas hal-hal yang telah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dari urusan-urusan akhirat kelak yang akan terjadi di akhirat. Semua sudah diterangkan oleh Nabi dan Nabi tidak pernah bohong. Karena itu kita wajib mempercayai. Di sini selanjutnya yaitu was-siratu dan jembatan as-sirat. Jembatan sirat ini dulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa itu jembatan as-sirat yang ada di akhirat. Maka beliau bertanya, famas sirat, wahai Rasulullah, apa itu jembatan sirat? Nabi SAW bersabda, tariqun bainal jannati wan nar wa huwa mithlu haddil Musa. Jembatan as-sirat adalah jalan yang terbentang antara surga dan neraka, yang mana jalan tersebut atau jembatan tersebut seperti tajamnya pisau cukur. Kalau dalam riwayat-riwayat yang lain itu adakku minasya'rah, lebih lembut daripada satu helai rambut. Wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Kemudian wa aharru minal jamrah, lebih panas daripada bara api. Jembatan Sirotol Mustaqim terkenal. Kata ulama, jembatan tersebut adalah tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Tidak ada dari kalian semuanya kecuali harus melewatinya. Kana ala rabbika hatsman maqdiyya, itu sudah menjadi ketentuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita akan melalui yang namanya jembatan akhirat as-sirat. Jembatan ini kalau menurut Syekh Nawawi, hakikat daripada sirat, hakikat daripada jembatan tersebut, wa amma haqiqatus sirat fa innahu sya'ratun min jufuni ainai Malikin alaihi salam. Jembatan sirat niku hakikatnya terbuat dari satu helai dari bulu mata malaikat Malik, penjaga neraka. Saking gede nih, bulu, satu helai bulu dari kelopak mata malaikat Malik. Niku hakikat jembatan sirat menurut Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Beliau menukil dari ba'duhum. Dan jembatan sirat ini nanti sesuai yang lewat. Kalau yang lewat ini amalannya hebat ketika di dunia, banyak amal solehnya, maka jembatan itu akan terang dengan amal perbuatannya, dan jembatan itu membesar sesuai cahaya yang ia dapat dari amal-amal ibadahnya. Nek dia membawa ibadah banyak, kemudian cahaya ibadahnya itu seterang matahari, maka jembatannya seluas cahaya tersebut. Matahari niku cahayanya pinter kan, luas banget gitu. Nah, kalau ada orang punya cahaya ibadah kayak matahari, ya jembatannya seluas itu, seluas cahaya matahari. Wes kuat deh, gulung-gulung aman. Kalau ada orang membawa amalan, nanti di akhirat dia total amalan cahayanya kayak rembulan, ya jembatan itu akan meluas sesuai cahaya dari amalan tersebut.
enten niku wong lewat jembatan karena di dunia sering maksiat, nggawa cahaya lampu plik cilik gak ketok apa-apa. Maka orang yang seperti ini termasuk orang yang paling lambat nanti melewati jembatan tersebut, merangkak sampai-sampai sambat kali Gusti Allah, Rabbi lima abta'ta bi, wahai Tuhanku, wahai Allah, kenapa engkau memperlambat aku? Maka dijawab oleh Allah, lam ubti' bika innama abta'a bika amaluk, yang memperlambat bukan aku tapi amalmu, memang segitu cahayanya, makanya kamu lambat sampai ngelesot delosor. Niku jembatan Sirat. Nanti pertama kali yang meniti dan melewati jembatan tersebut tak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diikuti para sahabat beliau di belakangnya, terus sesuai dengan derajat masing-masing. Seluruh umat Nabi di belakang beliau sesuai dengan cahayanya masing-masing. Nah, jembatan ini ketika dilewati, kalau ukuran aslinya kata ulama niku salah satu alaf, ukuran panjang dari jembatan tersebut adalah salah satu alafi amin, 3000 tahun. Jembatan model apa nih? Dawane gak karu-karuan. Alfu su'udin wa alfu hubutin wa alfu istiwa'in. 3000 tahun niku boten lurus sret ngoten boten, tapi 1000 tahun nanjak naik, jembatannya nanjak. 1000 tahun turun, baru 1000 tahun lurus datar. Total 3000 tahun perjalanan. Makanya orang-orang soleh niku Pak, para wali niku kalau sudah dengar tentang as-sirat, jembatan sirat niki, mereka pasti nangis, khawatir kalau sampai ndak bisa nyebrang. Masalahnya nek tiba jatuh ke bawah, bawahnya itu neraka. Bahkan dalam riwayat Nabi menerangkan jembatannya sudah mengerikan seperti itu, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, bahkan ada riwayat lebih panas daripada api. Kakinya siapa yang mampu menginjak jembatan model itu? Panas tajam, was, lebih hebat dari singso berarti, ngeri. Nah, di samping itu kanan kirinya itu ada garpu-garpunya malaikat yang akan napa niku merontokkan siapapun yang lewat di situ. Maka kembali lagi sesuai dengan amalannya. Nek amalane niku sae ya aman, ndak akan kena garpunya malaikat. Kaya napa niku dodosan sawit napa sing crengkreng iki lho, dicelengkrengi karo malaikat ben do tiba. Yang ndak punya amalan atau orang-orang kafir langsung kena, langsung jatuh. Tapi kalau orang yang beriman punya amalan, mereka dilindungi oleh cahaya amalannya sehingga nggak kena itu. Jembatannya tok wis ngeri, ditambah dicelengkrengi, dijatuhkan sama para malaikat kanan kiri, penuh dengan malaikat yang membawa celengkrengan niku wau. Nah, dan itu orang-orang soleh banyak yang menangis ketika mereka napa niku mendengar atau membahas daripada as-sirat. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan selamat. Amin Allahumma amin. Mereka orang yang lewat itu ada yang lewatnya sekejap mata. Kayak orang kedep tok ting udah nyampe. Yang 3000 tahun tadi dilewati cuman sekejap mata, ting sampai sana sudah. Nah, nyebrang udah selamat sampai surga. Tapi kalau jatuh masuk ke neraka. Ada yang seperti kilat, celeret. Kecepatan dia melalui sirat itu seperti kilat. Ada yang seperti burung yang paling terbangnya paling cepat. Ada yang seperti kuda balap. Ada yang seperti macam-macam. Sesuai dengan ibadahnya masing-masing ketika dia di dunia. Nah, ya.
Makanya ketika kita hidup di dunia jangan sampai yang wajib-wajib itu kita tinggalkan, terutama sholat. Sholat ini kan salah satu faedahnya kalau dijaga 5 waktu, apalagi kok berjamaah, nanti bisa melewati sirat seperti kilat. Nek dijogo seumur hidup sholatnya, salah satu faedah sholat niku bisa mempercepat kita melewati jembatan sirat. Karena itu jangan sampai ditinggalkan kewajiban-kewajiban tersebut agar jadi orang yang selamat. Di antara orang-orang yang beriman itu ketika disuruh nyebrang takut. Mereka nangis, disuruh masuk, ayo nyebrang, surga ada di sana. Mau tidak mau harus nyebrang lewat jembatan ini. Kalau pengen masuk surga itu surga di depan sana, di seberang sana. Mereka ketakutan melihat jembatan yang seperti itu. Apalagi malaikat gue cengkreng mau, ya Allah. Mereka menangis, akhirnya Jibril datang. Ditanya, kenapa kalian tidak mau maju? Itu Rasulullah, orang-orang besar, para wali sudah lewat sana. Ayo kalian gilirannya untuk masuk, untuk lewat di belakang mereka. Maka mereka mengatakan, nakhafu minan nar, wahai Jibril, kami takut kalau jatuh ke neraka. Maka saat itu Jibril mengatakan, kaifa kuntum tamurruna 'alal bahr. Dulu kalian di dunia pas lewat di atas lautan itu naik apa? Maka mereka menjawab, bisufun, kami naik kapal-kapal wahai Jibril. Maka saat itu malaikat Jibril mendatangkan masjid-masjid yang pernah mereka buat sholat dijadikan seperti kendaraan untuk melewati sirat sehingga aman, tidak menegangkan lagi. Nek langsung nyebrang tanpa kendaraan kan ngeri, tapi ini aman, dimasukkan ke masjid. Orang-orang yang cinta kepada masjid, orang-orang yang ahli sholat berjamaah, mereka dimasukkan kendaraan berupa masjid-masjid. Saat itu menjadi cahaya kendaraan mereka untuk nyebrang. Akhirnya mereka pun selamat tanpa ada pengalaman menegangkan. Selamat. Nek langsung kan tegang. Niku ada kasus seperti itu nanti. Wong beriman jane ya selamat niki, cuman wedi, fobia. Yes, kalau gitu diambilkan kendaraan berupa masjid-masjid tadi itu oleh Jibril alaihis salam. Nah, karena itu semoga kita semuanya dijaga oleh Allah, bisa menjaga kewajiban-kewajiban dari Allah, dan kita termasuk orang-orang yang nanti melewati sirat dalam keadaan yang cepat dan mudah tanpa ada halangan apapun, selamat sampai seberang sana, masuk surga bersama Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Kemudian dilanjutkan di sini wal haudu, dan telaga al haud. Para ulama mengatakan yang dimaksud telaga itu adalah telaga al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberimu wahai Nabi Muhammad al-Kautsar, yaitu telaga al-Kautsar. Telaga al-Kautsar ini telaga khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi yang lain punya telaga masing-masing, tapi telaga Al-Kautsar khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat jumhur ulama, telaga Al-Kautsar itu di luar surga. Jadi telaganya Nabi Muhammad itu besar sekali. Terus di situ ada 2 aliran air kayak selang besar, yang mana airnya ini dari surga. Masuk ke telaga itu penuh dengan air dari surga yang warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih halus teksturnya daripada busa atau untuk jenengan nyuci pakaian itu kan keluar busa itu kan lembut banget. Nah ini air telaga Kautsar, airnya itu lebih lembut daripada busa itu, dan lebih seger daripada es, suweger, enak, nggak karu-karuan wes.
Maka dalam riwayat itu disebutkan man syariba minhu syarbatan la yadma'u ba'daha abada. Barang siapa yang bisa meminum telaga Al-Kautsar satu kali tegukan saja, maka dia tidak akan haus selamanya. Jadi sebelum masuk surga itu nanti diminumi telaga Al-Kautsar sehingga rasa dahaga yang menyiksa niku hilang. Nah nanti hilang selamanya. Nah nanti ketika masuk surga, makan, minum dan lain-lain itu cuman untuk kepingin aja, cuman untuk enak-enakan aja. Jadi orang minum di surga itu bukan karena dahaga, karena sudah hilang dahaga itu dengan telaga Al-Kautsar. Orang makan di surga itu bukan karena lapar, tapi karena enak-enakan aja, kenikmatan semuanya. Minumnya bukan karena dahaga, pemakannya bukan karena lapar. Ini orang-orang penduduk surga. Sekali minum telaga Al-Kautsar, maka sekali itu dia langsung tidak dahaga, enggak haus selama-lamanya. Dalam riwayat lain, la yaswaddu wajhuhu abada. Orang itu kalau sudah minum telaga Al-Kautsar, selain dahaganya hilang selama-lamanya, maka wajahnya pun bercahaya. Wajahnya bercahaya, tidak gelap seperti wajahnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Nah, wis minum telaga Kautsar tambah wajahnya bercahaya luar biasa selama-lamanya, dan mereka siap-siap akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih, telaga Al-Kautsar ini ada riwayat nanti orang-orang yang sampai ke telaga Kautsar itu ada dua bagian. Pertama, orang yang mau nyampe kemudian mereka terjatuh masuk ke neraka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang nggak beriman sama Allah. Yang kedua, orang-orang yang mereka nyampe tapi kemudian dihalau oleh para malaikat, diusir dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diusir dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat niku orang-orang yang beriman, yang dia itu punya banyak dosa belum diampuni oleh Allah, maka orang seperti ini nanti masuk neraka terlebih dahulu. Dihalau malaikat, mereka masuk neraka terlebih dahulu, nggak sampai ke telaga Kautsar. Nanti baru setelah dosanya selesai, baru dia pun bisa meminum telaga Al-Kautsar sesuai dengan dosanya masing-masing, dimasukkan neraka berapa tahunnya, menyesuaikan dosa masing-masing hingga diampuni semuanya, habis dosanya oleh dihabiskan dosanya di dalam neraka tersebut. Nah, wis bersih, baru nanti akan diangkut untuk orang-orang yang beriman, semuanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, telaga Al-Kautsar ini termasuk khususiyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telaga yang khusus untuk Rasulullah, dan Rasulullah nanti dalam riwayat itu beliau mengambilkan air dari telaga Kautsar dengan tangan mulia beliau. Dengan tangan mulia beliau, umatnya yang sampai ke situ dikasih minum dengan tangan mulia beliau. Nah, semoga kita termasuk orang yang mendapatkan minum telaga Kautsar dengan tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Ketemu semuanya nanti di situ sama Rasulullah SAW, diminumi satu persatu oleh Rasulullah SAW. Maka sungguh kemuliaan di saat kita itu bisa berjumpa Nabi, meminum telaga Al-Kautsar dari tangan mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing repot niku, yang kasihan itu mereka yang sudah mau nyampe malah dihalau, akhirnya masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Mereka orang-orang yang setelah Nabi Muhammad, mereka jauh dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara orang-orang tersebut yang dihalau itu adalah mereka yang suka adu domba,
suka provokasi, suka caci sana caci sini. Apalagi niki musim-musim calonan ngeten niki. Nggih, hati-hati. Jangan sampai kita orang Islam jadi orang yang terprovokasi. Akhirnya bisa bentrok antara sesama umat Islam gara-gara beda pilihan. Naudzubillah. Apalagi kok sampai gelutan, sampai bunuh-bunuhan, goro-goro belo bupati, belo calone, belo gubernur. Naudzubillah. Hati-hati. Kalau sampai seperti itu, khawatirnya termasuk orang yang diusir nanti dari Telaga Kausar. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, al-qatil wal maqtul finnar, kama qala Nabi SAW. Orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama bernafsu membunuh tanpa dasar yang benar, maka dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya akan dimasukkan neraka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli mu'minin bighairi haqqin. Sungguh dunia ini hancur lebur, dunia ini hilang, itu di sisi Allah lebih ringan, lebih murah daripada nyawa seorang mukmin yang dibunuh tanpa dasar yang benar. Wong podo Islame kok sampai bunuh-bunuhan. Padahal cuman beda pilihan. Naudzubillah min dzalik. Dunia ini loh, dunia ini di sisi Allah nggak ada harganya. Lebih mulia satu nyawa orang yang beriman. Nah kok ini podo Islame, podo imane tukaran, sampai kalah bunuh-bunuhan, sampai saling menjatuhkan, goro-goro beloni orang yang nanti di akhirat tidak bisa bela-beloni calon yang enak mereka, yang jadi mereka, nanti di akhirat dosanya ditanggung sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Sampai menghalalkan darah sesama muslim, sampai membunuh sesama muslim. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Beda pilihan boleh, tapi jangan sampai sesama umat Islam ternyata kita terprovokasi atau kita saling nopo niku serang dan lain-lain. Jangan sampai itu terjadi. Khawatir kalau termasuk umatnya Nabi yang kelak diusir. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini diantara hal-hal yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yaitu wasyafa'ah dan syafaat. Ini masih banyak ini. Nah, diterangno dawa-dawa enggak barbar mungkin. Wasyafa'ah dan syafaat. Syafaat nanti di akhirat itu ada. Syafaat dari para nabi dan orang-orang yang memang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'duhum, sebagian ulama mengatakan syafaat Kanjeng Nabi niku lebih dari 20 macam. Lebih dari 20 macam syafaat. Karena itu Nabi kan pernah, beliau ketika disuruh minta pas masih hidup, minta kepada Allah satu permintaan, maka beliau mengatakan tidak, doaku, permintaanku aku simpan nanti di akhirat untuk umatku, karena keadaan akhirat jauh lebih genting, lebih membutuhkan doa dan syafaat daripada di dunia. Nah, syafaatnya Rasulullah itu 20 macam lebih. Akan tetapi Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad-abad ini yang meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Niku beliau merangkum dari sekian banyak syafaat Nabi, niku ada 4 bagian. Yang pertama adalah syafaatul uzma, syafaat terbesar. Syafaat ini cuman dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud syafaatul uzma? Di dalam hadis Sahih Bukhari, di situ diriwayatkan bahwasanya nanti di hari kiamat ketika manusia di mahsyar kemarin itu kepanasan luar biasa, 1000 tahun mereka terkena sinar matahari yang begitu panasnya. Maka saking panasnya itu mereka nggak tahan, sampai-sampai wong-wong kafir niku ngomong, wes daripada neng mahsyar panasnya kok ngene ya Allah, lebih baik saya masukkan ke neraka aja ya Allah.
saya siap masuk ke neraka aja ya Allah daripada di mahsyar begitu panasnya kayak gini. Dianggap neraka luwih adem daripada mahsyar, padahal mahsyar itu panasnya nggak ada apa-apanya dibanding neraka. Saking sambate wong-wong sing ning mahsyar panas luar biasa, sampai orang-orang kafir tuh lebih baik kami langsung masuk neraka aja sekarang daripada ditaruh di mahsyar yang panasnya seperti ini. Anggapannya neraka luwih adem, padahal mahsyar belum ada apa-apanya itu dibanding panasnya neraka. Akhirnya saat itu mereka seperti ombak berduyun-duyun datang ke Abul Bashar, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dimintai syafaat, isfa' li dzurriyyatik, wahai Nabi Adam, lihatlah kami ini manusia keturunanmu, maka tolonglah kami, beri syafaat kami agar kami segera dikeluarkan dari mahsyar ini. Tolong kami biar kami semua manusia ini dikeluarkan dari mahsyar, panasnya sudah tidak karuan, tidak kuat wahai Nabi Adam. Maka saat itu Nabi Adam menjawab, lastu laha, aku bukan orang yang bisa mensyafaati di sini. Di sini bukan tempatku untuk mensyafaati, aku nggak bisa. Kalian datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi semua manusia saat itu berduyun-duyun ke Nabi Ibrahim. Lastulaha, aku juga nggak bisa mensyafaati di mahsyar ini. Datang kalian ke Nabi Musa. Nabi Musa jawab juga sama, lastulaha. Datang kalian ke Nabi Isa. Terus semua para nabi itu sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya menjawab nafsi nafsi lastulaha. Aku memikirkan diriku sendiri, karena saat itu Allah Subhanahu wa taala marah dengan kemarahan yang belum pernah Allah semarah itu. Para nabi, para rasul semuanya nggak ada yang berani. Allah benar-benar marah dengan kemarahan yang memuncak. Maka ketika itu terakhir ke Nabi Isa juga nggak berani. Lastulaha, saya nggak berani. Ini bukan ranahku, bukan tempatku untuk bisa beri syafaat di sini. Datanglah kalian, fa'alaikum walakin alaikum bi Muhammadin fa innahu habibullah. Itu kalian datang ke dia, Nabi Muhammad SAW, ke sang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka semua berduyun-duyun, seluruh manusia menghadap ke Rasulullah SAW meminta pertolongan agar diberi syafaat untuk segera keluar dari mahsyar. Maka Nabi menjawab, ana laha, ya, aku akan beri syafaat terhadap kalian. Semua manusia saat itu diberi syafaat oleh Nabi. Yang mukmin, yang ahli maksiat, yang kafir, semuanya dientaskan oleh Rasulullah, keluar semua dari padang mahsyar. Maka saat itu semua orang memuji Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu sing boten jelas niku sing musuhi Kanjeng Nabi, yang membenci Rasulullah, semua memuji, wah Muhammad memang hebat, Muhammad memang kekasih Allah, Muhammad memang hebat. Memuji semuanya nggak ada yang nggak muji kepada Rasulullah SAW. Maka disebut, itulah saat Rasulullah diberi maqam mahmud, kedudukan terpuji, di saat seluruh makhluk Allah yang beriman dan yang kafir diangkut semua oleh Rasulullah, disyafaati, dan mereka semua memuji kedudukan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kata Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, kenapa saat di mahsyar itu kok ceritanya atau alurnya niku kok dibuat ke Nabi Adam dulu, ke Nabi ini, kok enggak langsung? Manusia ini kan tahu, saat itu semuanya tahu yang paling mulia Nabi Muhammad. Kenapa para manusia ini enggak langsung datang ke Nabi Muhammad aja? Kok Nabi Adam dulu diratani siji-siji? Kenapa mereka berbondong satu persatu ke para nabi itu, sehingga mereka semua angkat tangan sampai terakhir baru mereka datang ke Rasulullah SAW. Sudah nggak ada harapan lagi kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW saat itu, sang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok dibuat skenario seperti ini, muter-muter dulu? Idharon li karomatih wa syarafih sallallahu alaihi wasallam, karena untuk menampakkan bagaimana orang yang benar-benar mulia ini, Nabi Muhammad SAW, di hadapan seluruh makhluknya Allah, di hadapan seluruh makhluk, para nabi, para rasul, dan semua makhluk Allah,
ditampakkan. Lihat ini loh para nabi semuanya angkat tangan tidak bisa, tapi lihatlah ini sang kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga semua makhluk tahu kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek langsung ke kanjeng Nabi Muhammad, manusia ini dibuat ingat sama Nabi oleh Allah, langsung ke Nabi Muhammad, nanti timbul persepsi, oh nabi yang lain mungkin juga bisa. Tapi tidak, Allah tidak mau. Allah pengen menampakkan siapa Nabi Muhammad sang kekasihnya ini. Maka dibuat mereka ingat sama Nabi Adam dulu, mereka ingat kepada Nabi Ibrahim dulu, bondong-bondong diratani, setelah habis semuanya wes nol, tidak ada hasil, baru teringat tinggal satu kasih Allah Nabi Muhammad SAW. Baru saat itu terlihat betapa mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah syafaatul udma, syafaat yang mencakup seluruh manusia baik yang beriman ataupun yang kafir, yaitu saat diangkutnya semua manusia keluar dari panasnya padang mahsyar menuju tempat selanjutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaat untuk khusus orang yang beriman, yaitu mereka-mereka yang sudah diketok mau masuk neraka, wes diketok masuk neraka ini, tapi di tengah jalan disetop, disyafaati oleh Rasulullah dan orang-orang soleh yang diizinkan Rasulullah, akhirnya mereka nggak jadi masuk neraka, langsung masuk surga. Wes diketok mlebu neraka gak sido, langsung mlebu surga karena syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yaitu orang yang sudah masuk neraka, orang yang beriman sudah masuk neraka, wes diketok masuk neraka, kemudian sudah dimasukkan neraka, tapi setelah itu dapat syafaat Rasulullah, mereka dientaskan, diangkut semua, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, setelah masuk surga semua, Nabi Muhammad di dalam surga memberi syafaat terhadap penduduk surga. Apa itu? Orang yang derajatnya rendah, gara-gara syafaat Nabi, berkah syafaat Nabi, derajatnya diangkat, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi komplit, sing ning jero neraka ya disyafaati Kanjeng Nabi, wis mlebu surga kabeh, masing-masing disyafaati semua, ditambahi semua oleh Rasulullah, sehingga derajatnya naik semua umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga umatnya Kanjeng Nabi ini jadi umat yang paling banyak dan paling mulia ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat napa niku dongkrakan dari syafaat Nabi ketika sudah ada di surga, tambah derajatnya sebab syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk orang-orang yang dapat syafaat dari baginda Rasulullah. Amin Allahumma